minum ini, sama minum ini. Itu obat pencernaan yang paling baik. Obat maksudnya dia akan membersihkan pencernaan, rahim juga dibersihkan, membersihkan plak-plak di jantung sama pembuluh darah. Dari pengalaman dan apa-apa yang saya baca, dia merupakan salah satu tumbuhan yang direkomend lah untuk dikonsumsi orang-orang yang autoimun dan tiroid. Kacang-kacangan, lentils, ya, kacang-kacangan itu banyak. Ya. Ada, kalau Anda lihat, ada kacang Arab, ya, kacang almond, pistachio, ya. Kedelai juga bagus, tapi kedelai yang organik, kedelai lokal, jadi jangan kedelai di GMO gitu, atau mungkin kacang-kacangan yang lebih baik ya, kayak misalnya kacang almond atau walnut atau hazelnut gitulah, seperti itu kacang-kacangan. Atau kacang apa ya? Nah, ini juga nih kacang. Kalau ini kacang India. Ya, kalau di supermarket namanya kacang dal. Mirip sama kedelai. Ya. Biasa dibikin untuk makanan, masakan. Kenapa India itu penduduknya banyak anak atau penduduknya banyak? Karena mereka gemar makan rempah. Terutama apa? Kunyit. Kunyit itu obat penyubur yang paling baik. Makanya saya tidak heran kenapa banyak yang hamil ya, gara-gara minum ini sama minum ini. Kunyit, nanti cobain ya, enak. Kunyit dia kupas lah gitu kan, lalu ada slice tipis, potong-potong tipis, lalu masukkan ke dalam air panas, air dispenser aja cukup, lalu kasih beberapa potongan serai, sudah agak sedikit hangat, Anda masukin jeruk, habis itu diaduk, kasih madu. Itu obat pencernaan yang paling baik. Ya. Obat maksudnya dia akan membersihkan pencernaan, rahim juga dibersihkan sama dia, insya Allah. Ya. Kemudian yang ke-10, pisang. Oh 9 9 ya? Oh iya 9. Tin. Buat tin dan daunnya. Daun tin, daun zaitun, daun bidara, ya, itu bagus ya. Ke-10, pisang. Cara bikin enzim dari pisang saya ajarin. Caranya, pisang itu Bu, Pak, Anda blender nanti sama bawang putih. Baru saja sebentar langsung komen luar biasa. Anda tuh coba lihat, mie instan bau juga loh. Bau penyedapnya kan. Ya. Sosis yang biasa itu juga bau sintetik. Ini bau sedikit bawang putih sama pisang, dan bawang putih pun cuma secuil. Satu buah pisang gitu kan, satu pisang lah ya, satu buah pisang itu Anda kasih dengan ini bawang putih mungkin sepertiga atau setengah gitu, nanti di blender kasih madu. Itu akan jadi makanan yang sangat mengenyangkan di pagi hari. Dan jadi obat buat pencernaan juga. Pisang. Kemudian yang ke-11, daun-daun yang beraroma wangi. Ya misalkan kemangi ya, atau basil gitu kan. Kemudian yang ke-12, zaitun. Yang ke-13, kurma. Kalau Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan rimpang-rimpangan, maka Allah menciptakan di daerah Jazirah Arab superfood yang terbaik namanya kurma. Jadi kurma ini buat sekalian, dia merupakan superfood yang paling baik. Jadi nanti kalau Anda mulai berdekatan atau bersahabat dengan kurma, maka kita bisa bikin sambal pun pakai kurma. Ya. Sambalnya pakai bawang putih, cabai rawit, kasih garam, digiling sama kurma, dimakan sama tempe.
Tempenya mentah. Enak. Udah ada nyobain? Enak kan? Bapak-bapak jangan ditanya lah, Anda mah tinggal terima beres aja. Minta bikinin sama ibunya. Pagi-pagi besok jangan lagi sarapan, jangan lagi minum teh, minum kopi, minumnya serai, kunyit. Judulnya kan mau sehat. Ke-14 delima. Delima nih Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang punya plak di jantung, plak, dan masih memungkinkan untuk tidak dioperasi, maka cari delima, blender semuanya. Kulitnya sama buah dalamnya itu, bijinya itu, di blender semua. Karena dia bisa membersihkan plak-plak di jantung sama pembuluh darah. Itu dahsyatnya delima. Delima. Kemudian siwak ya. Siwak ini sebenarnya kalau bubuknya ada, atau kita bisa kumur-kumur pakai siwak. Kumur-kumur itu pakai bubuknya siwak, itu bagus. Kalau ada ketemu bubuk siwak. Kemudian yang ke-16 pohon perdu. Pohon perdu itu Indonesia banyak banget ya. Sambiloto, pegagan ya, kemudian daun dewa banyak. Nanti lihat aja perdu namanya. Kemudian yang 17 anggur. 18 jahe dan rimpang-rimpang yang lainnya. Kemudian yang 19 daun yang berwarna hijau atau rumput-rumputan hijau. Ya kayak sayur begini ya. Seledri nih Pak Bu. Ini seledri ya. Kalau orang ada autoimun, saya sangat sarankan minum ini, seledri, karena dia bisa memperbaiki keseimbangan badannya lah, insya Allah. Seledri, dari pengalaman dan apa-apa yang saya baca, dia merupakan salah satu tumbuhan yang direkomend lah untuk dikonsumsi orang-orang yang autoimun dan tiroid. Seledri, baunya sih emang gak enak. Ya, tapi Anda kalau mau campur bisa campur apel. Nanti dimasak, di blender sama apel. Ke-20 madu. Madu. Ya. Yang terakhir, jadi gini. Ada satu satu bahan ini kalau ada di badan kita atau kita ngasup dia, maka keseimbangan hormon laki-laki dan perempuan itu akan balance kembali, akan balik lagi ya. Bahan ini namanya pregnenolon. Jadi pregnenolon namanya. Pregnenolon ini kalau ada, dia bisa menyimbangkan testosteron, estrogen, progesteron, kortisol, dia akan seimbangkan. Dan bahan itu ada pada habatus sauda. Makanya habatus sauda tuh, ya mungkin ya Masya Allah memang benarlah sabda Nabi bahwa dia obat segala penyakit kecuali maut. Nggak usah makan banyak-banyak, 1-2 kapsul sehari cukup. Dan tahukah Anda negara yang paling tinggi konsumsi habatus sauda siapa? Jerman. Jerman itu sangat tinggi konsumsi habatus sauda. Dan yang saya pahami dari salah satu sahabat saya juga, dan dia guru saya juga, dia katakan habatus sauda yang paling baik itu berasal dari Najasyi atau Ethiopia. Ethiopia itu bukan negara miskin. Ya, kalau lihat sana itu ladang habatus sauda paling besar di dunia di situ, di Ethiopia.